Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Sesungguhnya ketika bicara saya kejar koruptor sampai Antartika sementara koruptor depan mata diabaikan, sebenarnya problem utamanya adalah efektivitas pemerintahan. Itu kata kuncinya. Dan antara nanti pun tidak akan pernah efektif. Buktinya terjadi tarik menarik. Itu bukti bahwa sesungguhnya terjadi pertarungan di dalam. Apa poinnya? Perebutan duit kan. Contoh sederhana begini, Pak. Sebuah BUMN, saya nggak usah sebut BUMN-nya apa, ingin mengambil yang namanya berdasarkan perjanjian hak saham yang harus dijual ke dalam negeri. Sebutlah BUMN X dari perusahaan asing Y. Dia harus mendivestasi sahamnya sebesar 51% ke dalam perusahaan domestik BUMN. BUMN nggak punya duit. Sekarang pertanyaan saya, yang 51% ini bisa nggak disekuritisasi? Bisa dong. Bisa. Kalau gue sekuritisasi, maka sesungguhnya gue keluarkan obligasi, corporate obligation. Ketika Anda mengeluarkan obligasi korporasi, bisnis apa yang muncul di situ? Appraisal atas aset. Yang kedua, appraisal atas kelayakan bond. Withdrawal atas obligasinya, duit bukan? Duit juga. Berapa kali bisnis, Mas? Hello. Ini saya baru sedikit kemukakan nih, Mas. Jadi kalau Anda bilang saya dimusuhi oleh banyak orang, ya wajar kok. Gua ngerti kok. Lu orang ngerampok kok untuk diri. Lu kaya untuk diri. Lu bukan kaya untuk bangsa ini kok. Gua menjadi pejabat gak pernah kaya gitu. Parameter rakyat meyakini dan percaya kepada Prabowo cuma satu. Satu kalimat. Adili Jokowi. Karena rakyat tidak mau lagi. Dari satu rezim kepada rezim yang lain saling melindungi kejahatan mereka yang terjadi di masa lalu. Rantai kejahatan ini harus diputuskan. Melihat para penipu berganti topeng dengan pidato-pidato omong kosong. Luhut sudah ngomong itu. Ada kerugian negara 250 triliun di depan mata Prabowo. Dan itu pelakunya adalah tidak lain adalah pembuat kebijakan itu Jokowi. Justru Prabowo puja-puji Jokowi. Ini sontoloyo. Nggak boleh. Tidak boleh penguasa itu yang dipilih oleh rakyat untuk tujuan memangku amanah, kemudian berakrobat dengan politik omong kosong, kemudian menunjukkan kemesraan kepada orang yang menyakiti rakyat, yang menghancurkan jutaan hidup rakyat. Prabowo harus hentikan ini. Kalau kamu tidak mau menegakkan keadilan, kamu berhenti untuk memuji penjahat. Karena itu tindakan yang sangat busuk, tidak bermoral, dan sangat memalukan. Rakyat 10 tahun ini dihinakan. Mereka sahabat-sahabat kita yang hanya ngomong jin buang anak di Kalimantan itu dipenjarakan. Belum kilometer 50. Anak-anak kaum beriman dibantai secara sadis di jalan. Berapa banyak orang mati? Berapa banyak rakyat kehilangan tanahnya? Kehilangan hak hidup. Dibebani oleh utang ribuan triliun. Hari ini justru Prabowo seolah-olah tidak menunjukkan rasa simpati. Tunjukkan rasa simpati itu dengan tidak boleh memuji penjahat. Itu bertentangan dengan keagamaan, moralitas, dan lain-lain. Kalau perilaku-perilaku ini masih terus dipamerkan dengan karena latar belakang militer, latar belakang jenderal, saya mau kasih tahu, saya orang nggak takut. Dan saya yakin jutaan anak-anak muda di luar sana, mereka akan turun ke jalan-jalan untuk mengakhiri cara-cara kekuasaan yang penuh kemunafikan. Masih ada kesempatan untuk berbuat baik kepada rakyat. Ini negara, bukan ruang transaksional, dinasti politik dari satu kelompok kaya kepada kelompok lain dengan menindas hidup rakyat dengan pidato-pidato yang omong kosong. Tapi 100 hari ini saya nggak melihat. Tidak ada tanda-tanda. Omong-omong, masih semua omong-omong. Bagaimana mau memperbaiki negara di dalam komposisi kabinet Prabowo itu masih ada yang orang-orang semua sebut ada residivis, ada koruptor di dalamnya. Orang-orang yang terlibat dalam kejahatan korupsi. Diberikan amanah, diberikan kepercayaan oleh Prabowo. Rakyat sudah teriak. Perkecil itu kabinet kamu.
Usir mereka keluar, rakyat nggak mau uang mereka dipakai untuk pembelanjaan. Menteri-menteri yang sudah banyak terlibat skandal-skandal kejahatan korupsi. Rakyat akan terus-menerus dipasung, dipaksa untuk menyaksikan pemutahiran kejahatan dari satu rejim kepada rejim yang lain. Ini harus dihentikan. Artinya, kalau terus situasi ini dipertahankan, saya percaya akan terjadi letupan di mana-mana, kebangkitan rasa solidaritas rakyat untuk melakukan perlawanan yang jauh lebih keras dari rejim sebelumnya. Ya, kita lagi-lagi berhadapan dengan bukan tuyul dari gorong-gorong. Ini muncul selokan politik yang jauh berbau busuk dari sebelumnya. Dan tentu kita tidak berharap Prabowo terjebak mengulangi apa yang dilakukan oleh Jokowi. Cara untuk mencegah itu tidak boleh memuja-muji. Harus keras kita kritik. Itulah bentuk kesayangan kita kepada kepala negara, kepada penguasa. Agar mereka tidak terlena. Mereka tidak terlalu jauh berjalan untuk merusak kehidupan orang banyak dan kehidupan mereka sendiri. Saya masih menaruh harapan semoga Haji Prabowo Subianto, saya nggak penting Anda mantan Danjen Kopassus atau Anda Jenderal 4 bintang versi Jokowi, nggak penting lah itu. Tapi saya menghormati Anda, Haji Prabowo Subianto. Ada semangat tauhid pada diri Anda. Mari beri keteladanan. Kalau itu bisa dilakukan, akan bangkit ini Indonesia. Keluar dari drama-drama, teater-teater, politik omong kosong yang dibangun di atas pujian-pujian, pujaan-pujaan omong kosong yang pada akhirnya menjebak kepemimpinan dan merusak kehidupan rakyat banyak. Titipkan KONI Rahakundini di Rusia. 1. Pembunuhan 6 laskar FPI atas perintah Jokowi. 1. Yang kedua, Jokowi menerima aliran judol dari Sambo. Yang kedua. Yang ketiga, suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 adalah 35%, bukan 58%. Yang keempat, Ibu Iriana minta Gibran harus jadi wapres dengan cara apapun. Ya kan? Yang kelima, Jokowi mengantongi sekitar 1.000 triliun dari PSN, penjualan Kepulauan Halmahera, karena saya dengar ada sekitar 210 yang dijual, ya kan? Kemudian pasir laut ke Singapura, ya kan? Setoran di RUT BUMN. Nah, jadi dari 5 hal ini, menurut saya ini bocoran dari KONI Bakri di Rusia yang beredar luas di TikTok. Info terbaru nih teman-teman, Prabowo minta Jokowi dan Ormas Keagamaan jadi pengawas Danantara. Buat kalian yang belum tahu, Danantara itu semacam ekosistem baru yang dibuat oleh Prabowo dan timnya gitu ya, yang kemudian ingin adanya pengelolaan dana yang di merger dari BUMN raksasa. Dan yang mengerikan, penggunaan atau aset yang akan dikelola itu adalah sekitar 14.600 triliun. Yang paling mengerikan lagi, Danantara ini nih sesimpel gini ya. Contohnya kayak misalkan lu pada punya duit nih, dikumpulin ke gua misalkan. Nah, gua bakalan gunakan duit itu untuk ya usaha gitu. Ketika rugi, kalian nggak bisa nuntut apa-apa gitu kan. Karena ya secara aturannya memang itu nggak bakalan bisa dituntut. Tapi ketika untung, barulah gua bisa bagi hasil. Yang mengerikan dari sini, ketika ini apa ya, ruang pengawasannya kecil karena dia tidak bisa disentuh oleh KPK, oleh BPK. Jadi Danantara ini peluang korupsi atau kolusi dan nepotismenya semakin besar. Dan yang menyusun itu kalau nggak salah gitu ya, nanti lu pada cari tahu deh yang menyusun atau menginisiasi ini, kalau nggak salah ya mantan napi koruptor juga kalau nggak salah ya. Jadi intinya ada celah di mana ini sangat bisa sekali dimanipulasi. Bayangkan orang dia yang punya otoritas, kemudian laporannya juga akan seenaknya mungkin gitu ya. Dan yang paling mengerikan tadi, ini nggak bisa diawasi atau diaudit. Karena ini ya memang secara aturan dibuat seperti itu. Bayangkan, orang yang diaudit dan diawasi saja jadi celah korupsi, apalagi kalau yang tidak. Jadi buat kalian yang masih saat ini belum sadar bahwa ternyata Indonesia gelap, ya memang ini nih banyak sekali kok hal-hal yang menunjukkan Indonesia gelap. Menurut kalian bagaimana?
Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.